balik lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kalam Kajian Agama Islam dan tema kita pada malam hari ini adalah menggapai pahala dengan niat atau rahasia kata dari Ilal Ya'budun. Ya, buat pemirsa BRI TV nanti yang ingin berinteraksif bisa langsung di line teleponnya di 0254 220044. Sekali lagi di 0254 220044. Ya, kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz. Ya. Silakan. Pemirsa Barakallahu rahimakumullah, saya ingin memberikan satu kasus contoh sebuah hadis yang mana merupakan hadis ini menjelaskan bahwasanya ternyata bekerja kita ini bernilai ibadah. Suatu hari ketika Rasulullah dengan sahabat sedang artinya berkumpul, di situ lewati mereka seorang badui. Seorang yang dari pedalaman yang perawakannya sangat kekar gitu kan, sehingga kemudian sahabat ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya ini digunakan untuk fisabilillah, untuk berjihad di jalan Allah dalam arti berperang, sungguh sangat luar biasa." Nah, kemudian apa jawab Rasulullah SAW? "In kana kharaja yas'a ya ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah." Kalau dia keluar dari rumah bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, itu berarti dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumah bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang sudah renta, yang sudah tidak mampu berusaha, dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumah bekerja tujuannya untuk bisa supaya dia tidak meminta-minta, ya kan? Dia fisabilillah. Nah, kalau dia keluar dari rumah wa in kana kharaja yas'a riya'an wa fakharatan fa huwa fisabilis syaitan. Nah, sebaliknya kalau dia keluar dari rumah tujuan bekerja hanya untuk riya, untuk mencari harta supaya dia bisa menyombongkan diri di depan orang lain, maka itu fisabilis syaitan, dia berada di jalan setan. Nah, pemirsa barakallahu, di sini jelas sekali bahwasanya yang disebutkan oleh Rasulullah 3 hal di sini. Kalau dia berusaha untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, untuk menafkahi orang tua yang sudah renta, bahkan untuk bekal untuk makan dirinya sendiri pun supaya dia terjaga dari meminta-minta, ini juga fisabilillah. Ketika dikatakan fisabilillah berarti ini sangat berpahala, sangat luar biasa. Makanya di sini Rasulullah SAW juga mengatakan afdalu ma ya'kuluhul mar'u min kasbi yadihi. Yang paling utama, yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah hasil dari usahanya sendiri. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya amaliyah kita nih, pekerjaan kita nih, Terita dari rumah berangkat ke sini misalkan dari pagi, ya kan, sampai malam ini semua selamat ada di sini, ya, atau selama ada di kantor kita bernilai ibadah. Setiap desahan napas kita, tarikan napas kita dan seterusnya ini bernilai fisabilillah, bernilai ibadah di hadapan Allah. Bagaimana kiatnya? Nah, ini semua ditentukan oleh niat. Nah, ditentukan oleh niat. Nah, syaratnya ya bagaimana kiatnya? Yang pertama adalah tentu saja ada 5 hal ini. Dalam jadi Abdul Khatib di sini menyebutkan 5 hal dalam kitab Al-Ibadah fil Islam Jawahirul Faquhah. Jadi cakrawala dan mutiara ibadah dalam Islam menyebutkan 5 hal yang kelima hal ini bisa menjadikan semua kehidupan kita, pekerjaan kita bernilai ibadah di hadapan Allah. Yang pertama adalah tentu saja pekerjaannya tidak boleh pekerjaan yang bertentangan dengan syariat. Ya kan? Sesuai dengan syariat Islam. Ya, harus sesuai dengan syariat Islam. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci. Allah tidak menerima kecuali yang suci di sini. Jadi di sini jelas sekali ya, Allah hanya menerima yang suci. Kalau kemudian bekerjanya, mohon maaf, misalkan menjual minum-minuman keras, berjudi, nah ini tentu saja tidak akan bertentangan di sini. Tidak akan dia mendapat pahala, bahkan semenjak dia melangkahkan kaki keluar dari rumah sudah berdosa. Nah, yang kedua, ini harus dilandasi dengan niat yang soleh. Inilah sebenarnya kekuatan niat itu di sini. Niat yang soleh seperti apa nih? Misalnya niatnya apa? Untuk menafkahi keluarga. Ya kan? Karena dalam sebuah ujaran atau asar dikatakan dinar itu ada 4, maksudnya harta itu ada 4. Dan harta yang kita belanjakan, dan yang terakhir harta yang kita berikan kepada keluarga kita untuk menafkahi keluarga. Inilah yang terbaik sebenarnya. Ini yang paling baik, ya, yang paling utama, yang paling afdol. Contoh lain
menghindari dari meminta-minta. Kenapa? Karena ulama madzhab Syafi'i atau semua madzhab sepakat sebenarnya yang namanya meminta-minta ini haram kecuali kalau darurat. Jadi as-su'alu muharramun syar'an ila li daruratin. Misalkan ya, maaf nih Pak Ustadz, sepertinya sudah ada telepon ya. Oh iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ya, dengan silakan. Ibu siapa? Dengan Ibu Ina. Ibu Ina. Ibu Ina di mana Ibu? Di Cilegon. Ya, Iya, silakan Ibu. Mau nanya nih Pak Ustadz. Silakan Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Ina, silakan Bu. Iya. Ngajinya kurang apa namanya? Kurang begitu bisa. Ini masalah ngaji nih. Iya, silakan. Terus kalau belajar sendiri itu kan kadang males gitu ya Pak Ustadz. Terus kadang mau belajar ke Pak Ustadz juga kadang nggak sempat, itu gimana? Ya udah, makasih. Baik, Ibu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina rahimakumullah, saya lanjutkan dulu 5 hal ini ya. Nanti pertanyaan dari Ibu Ina saya jawab insya Allah. Yang kedua tadi, niat yang benar, niat yang soleh, niat untuk menafkahi keluarga, niat untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Karena meminta-minta ini haram ini. Artinya kalau meminta-minta haram ya, kecuali kalau darurat. Maksud darurat itu gini, kalau misalkan seseorang tidak meminta-minta, ya dia mati, nah itu baru darurat. Nah, tetapi darurat itu terus ad-darurat itu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu ada kadarnya. Kalau ketika dia meminta-minta pun ada yang ngasih, dan ini cukup untuk sampai dia tidak mati, untuk makan cukup sampai situ saja memintanya. Gitu. Jadi as-su'alu muharramun syar'an ila li daruratin. Nah, jadi ketika kita bekerja tujuannya supaya menghindarkan diri dari meminta-minta, ini ibadah. Berpahala. Atau tujuannya niatnya supaya kita bisa menolong sesama. Nah, ini lebih baik lagi karena khairun nas anfa'uhum linnas kan. Manusia terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat terhadap sesama. Nah, yang ketiga ya, syarat yang ketiga, kita bekerja harus dengan ihsan dan itqon. Ihsan itu bekerja dengan baik, itqon ini kita mengerjakan dengan sempurna. Karena dalam sebuah hadis dikatakan innallaha yuhibbu ahadan idza amila ayyutqina. Jadi Allah mencintai seseorang yang ketika dia bekerja, dia kerjakan dengan sempurna. Arti itqon di sini dia kerjakan dengan penuh kesungguhan sesuai dengan skillnya, nggak asal-asalan gitu. Jadi dia kan kullu ya'malu ala syakilati gitu. Semua orang kan harusnya bekerja sesuai dengan skillnya gitu kan, dengan kemampuannya. Jangan memaksakan diri gitu. Nah, kemudian berikutnya dia tidak melanggar syariat dalam pekerjaannya. Kalau tadi kan pekerjaannya tidak ada unsur maksiat ya, tidak suatu hal yang tidak bertenang. Nah, ini pekerjaannya misalkan contohnya halal. Dia berdagang halal. Tetapi ketika berdagang dia menipu, curang. Nah, dia pekerjaannya halal, di kantornya korupsi. Nah, ketika dia korupsi, lebur semua pahala yang sudah dirangkai, yang sudah dia rajut semenjak melangkahkan kaki dari rumah. Ya kan? Jadi setiap langkah ini bukan hanya melebur dosa, tapi menambah pahala, menaikkan derajat bagi dia kalau dia niatnya adalah yang tadi. Dan yang terakhir yang penting juga di sini, selama dia bekerja tidak sampai pekerjaan ini menjadikannya meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib berupa sholat dan lain-lain gitu. Ya, baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, silakan. Ya pemirsa Bera TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan Kalam dan kita akan kembali setelah saya jeda pariwara berikut ini.